Bosku, jangan lupa untuk subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1271. Kesulitan Ye Junlin. Chen Wudao meraung ke kerumunan. Meskipun dia mengalahkan Ye Junlin selama ini, tetapi banyak orang yang mengatakan bahwa dia tidak sebaik Ye Junlin. Dia sangat berharap Ye Junlin bisa hidup. Dia ingin melawannya lagi, dan memberitahu dunia bahwa dia bisa mengalahkan Ye Junlin lagi. Itu lebih kuat dari Ye Junlin. Ye Junlin tidak menunggu, tetapi dia menunggu istana Zentian. Bagaimanapun, kuil Zentian telah merajalela baru-baru ini, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Jika Anda mengalahkan kuil Zentian, kandungan emas dari catatan ini terlalu besar. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Ye Junlin. Dia memenuhi syarat untuk diberi gelar Kunlun. Spoiler, apakah keyboardmu rusak? Mereka yang tidak setuju denganku, perhatikan baik-baik. Raja Istana Surgawi dikalahkan di kakiku. Siapa lagi yang mengira aku lebih rendah dari Ye Junlin? Ah, ayo, berdiri. Ah, Chen Wudao meraung pada dunia. Chen Wudao telah ditekan terlalu lama karena masalah ini. Sepenuhnya dirilis pada saat ini. Setelah mengetahui hasilnya, mereka yang tidak optimis tentang Chen Wudao yang mendukung Ye Junlin semua menundukkan kepala dan terdiam. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Chen Wudao tidak bisa melakukannya. Kandungan emas mengalahkan kuil Zentian terlalu tinggi. Semua orang benar-benar kewalahan oleh Chen Wudao. Benar-benar menyetujui dia. Mulai sekarang, satu-satunya dewa perang Kunlun di pikiranku adalah Chen Wudao. Pada saat yang sama, mengalahkan kuil Zentian juga merupakan prestise Daxia. Konsolidasikan status Daxia sekali lagi. Lihatlah ke seluruh dunia. Kuil Tiantian, yang tidak bisa dilakukan siapapun, dikalahkan di Daxia. Ini adalah simbol kuat dari musim panas yang besar. Ini juga tujuan Ye Junlin. Meskipun dia tidak dalam posisi God of War, dia selalu peduli dengan Daxia dan orang-orang. Dengan dia hidup-hidup, Daxia tidak akan pernah diizinkan untuk diprovokasi. Orang-orang tidak akan pernah menderita keluhan apapun. Dia akan menanggung semua rasa sakit. Melihat penampilan arogan Chen Wudao, Raja Surgawi Utara dan Raja Surgawi Timur mengepalkan tinju mereka. Gas. Marah. Terutama Bei Tianwang bisa dihancurkan. Siapa yang bisa memahami depresi ini? Mengapa tidak Ye Junlin? Dia juga ingin mengalahkan Chen Wudao. Dan dia juga menghibur dirinya sendiri. Tapi di depan Daxia, berapa nilainya? Demi Daxia, dia bisa menanggungnya. Chen Wudao menang. Pasukan luar negeri tercengang. Mereka semua merasa luar biasa. Dalam penilaian semua orang, Bei Tianwang jelas lebih kuat dari Chen Wudao. Tapi hal-hal yang sedikit aneh. Chen Wudao benar-benar menang. Sangat tidak terduga. Mereka sudah menulis cerita lelucon tentang Daxia sejak lama, dan mereka menunggu Bei Tianwang menang dan mengirimkannya. Tapi sekarang macet. Sebaliknya, Daxia sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa dia kuat dan tidak bisa dihancurkan. Pasukan besar di luar negeri akan marah. Rencana mereka untuk Daxia dibatalkan. Tentu saja ini yang ingin dilihat Ye Junlin. Tujuannya telah tercapai. Pada saat ini, Chen Wudao dapat dikatakan bangga dengan angin musim semi. Melihat beberapa orang di kuil Zentian, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sekelompok pria yang belum pernah melihat dunia. Chen Wudao mendengus dingin. Dia mengalahkan kuil Zentian sendirian. Sungguh pemandangan yang indah jika mereka melihat tuan mereka dan bahkan klan Bei Liang. Dengarkan semua orang di kuil Tiantian. Aku mengizinkanmu untuk aktif di Daxia. Tetapi jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak biasa, aku akan menghancurkanmu dalam hitungan menit. Chen Wudao memandang Ye Junlin dan memperingatkan semua orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat kuat? Bei Tianwang tiba-tiba menjadi marah. Chen Wudao menatapnya dan mencibir, jenderal yang kalah. Apa? Apakah kamu tidak yakin? Ayo bertarung lagi. Bab 1272. Ini adalah ERAKU. Oke, datang lagi. Aku akan mengalahkanmu lagi. Dan aku akan meyakinkanmu bahwa kamu telah kalah.
Chen Wudao memutuskan untuk mengalahkan lawannya 2 kali di masa depan untuk membuat dia benar-benar yakin. Tidak perlu. Jika kita kalah, kita kalah. Keterampilan kita tidak sebagus yang lain. Suara Ye Junlin terdengar, dan Raja Bei Tian menyerah. Chen Wudao menatapnya dan mencibir. Ini hanya jenderal yang kalah. Lihat aku di masa depan dan ambil jalan memutar. Aku bahkan tidak ingin mendengar bahwa Istana Zentian membuat masalah di Daxia. Kemudian Chen Wudao pergi, dan ribuan orang mengikuti. Bei Tianwang sangat marah. Ini jelas merupakan hari yang paling memalukan baginya. Dia jelas bisa menang. Tapi untuk kalah. Tapi Daxia, dia menahannya. Meskipun dia tidak memiliki informasi apapun, bagaimanapun juga dia adalah bagian dari Daxia. Tuan Istana, kapan saya bisa mengalahkan anak itu? Tanya Bei Tianwang. Ini akan memakan waktu cukup lama. Tapi jangan khawatir. Itu tidak akan terlalu jauh. Ye Junlin berkata dengan dingin. Untuk saat ini dia harus memainkan peran. Untuk beberapa alasan yang dalam. Dia belum bisa diekspos. Dan kuil Tian-Tian masih bisa berjalan dalam bentuk kegelapan. Namun, Bei Tianwang sangat percaya bahwa suatu hari, mereka akan memulihkan segalanya. Pada saat itu, dia akan memalu Chen Wudao. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kisah tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena kamu telah datang ke Jiangbei, pergilah menemui anak Ye Junlin. Sudut mulut Chen Wudao terangkat, memperlihatkan lengkungan. Li Ziran dan yang lainnya sudah tahu berita Chen Wudao. Berita kemenangannya atas kuil Zentian baru saja menyapu dunia. Menjadi raja tanpa mahkota sejati. Begitu Chen Wudao keluar, siapa yang akan bersaing dengannya? Li Ziran dan Zhou Yingying juga meratapi bahwa ini awalnya milik Ye Junlin. Tanpa diduga, Chen Wudao datang ke pintu pada saat berikutnya. Ini kamu. Apa yang kamu lakukan? Li Ziran menatapnya dengan waspada. Datang dan lihat kamu dan anak-anak Ye Junlin. Chen Wudao tersenyum. Mengapa kamu memperhatikan anak itu? Li Ziran sedikit gugup. Pada awalnya, Seven Kills secara pribadi mengusir Ye Junlin dari Daxia. Persepsi memberitahunya bahwa Chen Wudao memiliki niat buruk. Jangan khawatir. Aku hanya melihat-lihat. Maaf. Aku tidak punya niat untuk menargetkanmu sekarang. Karena kamu tidak memenuhi syarat. Bahkan jika Ye Junlin masih hidup, dia tidak memenuhi syarat. Junlin tidak bisa dibandingkan dengan guru sama sekali. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang ayah. Mendengar suara itu, Junjun berlari mendekat, menatap Chen Wudao dan lainnya dengan sengit. Dia bahkan memegang pistol mainan di tangannya, yang ditujukan ke Chen Wudao. Wajah kecil itu keras kepala, dan ada ketegasan di matanya. Melihat ini, Chen Wudao tersenyum. Lihatlah anak ini. Dia persis sama dengan Ye Junlin. Temperamen ini pasti seperti ayahnya. Sayang sekali. Itu perempuan. Kalau laki-laki. Li Ziran. Kamu bisa membiarkan dia berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dan membalas dendam padaku ketika dia dewasa. Kamu bisa mengalahkanku untuk ayahnya. Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Li Ziran mendengarkan ini. Semakin dia mendengarkan, semakin keras jadinya. Li Ziran memeluk Junjun. Dan dia menatap Chen Wudao dengan dingin. Jangan khawatir. Bahkan jika itu adalah anak perempuan, kamu bisa bertarung di masa depan. Tolong doakan agar kamu bisa duduk lebih lama. Jangan dibawa pergi oleh putriku. Chen Wudao tertawa. Oke, aku akan menunggu. Tapi yang ingin kukatakan padamu adalah mulai sekarang, semua orang di dunia akan mematuhiku. Ye Junlin telah menjadi bagian dari masa lalu. Ini milikku. Chen Wudao. Era. Setelah berbicara, Chen Wudao pergi. Li Zi sangat marah sehingga dia meninggal. Bab 1273. Kekuatan mengerikan membuat COMEBACK. Jika Ye Junlin tidak terluka, jika dia tidak cacat fisik, dia akan berada di atas. Li Ziran selalu bangga dengan Ye Junlin. Sangat disayangkan bahwa tubuh Ye Junlin masih lumpuh sekarang. Belum lagi dibandingkan dengan Chen Wudao yang sedang dalam ayunan penuh. Dia dijebak. Sayang sekali tidak ada yang akan mendengarkan.
Dan dunia mengira Ye Junlin sudah mati. Dia hanya bisa menyaksikan Chen Wudao memamerkan kekuatannya. Setelah Chen Wudao mengalahkan kuil Zentian, dunia melewatinya seperti dewa. Dia adalah dewa, penyelamat yang lahir. Dunia hanya mengenal Chen Wudao, dan tidak ada yang bertanya pada Ye Junlin. Menyebutnya hanya akan dikaitkan dengan kata pengkhianat. Ye Junlin masih mengatakan bahwa, demi Daxia, apa artinya menanggung penghinaan ini? Yang harus dilakukan Li Ziran sekarang adalah mengelola grup Yunting dengan baik, meskipun keluarga Li Zhao tidak akan terlalu menekannya. Dia khawatir seseorang akan dengan sengaja memberi sanksi padanya. Dia tahu betul bahwa sejak Ye Junlin jatuh, musuh-musuhnya akan datang ke pintunya satu persatu. Misalnya, grup Sansing baru-baru ini muncul kembali di arena dan datang ke Daxia untuk pengembangan. Ye Junlin yang mengusir mereka. Sekarang setelah Ye Junlin pergi, mereka segera melompat keluar. Bagaimana mereka bisa menyerahkan sepotong daging ini di pasar Daxia? Dikatakan bahwa kali ini grup Sansing datang ke Daxia untuk memimpin situasi keseluruhan adalah Li Zhengzuo, pangeran dari konsorsium keluarga Li dari grup Sansing Negara Bintang. Konsorsium keluarga Li adalah keberadaan satu tangan di Xingguo. Pangeran lain hanyalah sebuah gelar, tetapi pangeran dari konsorsium keluarga Li setara dengan status. Li Zhengzuo adalah perwakilan dari kekuatan dan kekayaan. Untuk mendapatkan kembali pasar Daxia, grup Sansing bahkan mengirimnya, yang menunjukkan bahwa mereka memperhatikan. Sansing Group dengan cepat memantapkan dirinya dengan sumber daya keuangan dan sumber daya manusianya yang sangat besar. Saya bahkan mendengar bahwa mereka bekerja sama dengan keluarga Ye di ibu kota. Fang Ziqing dan eksekutif tingkat tinggi lainnya segera mengadakan pertemuan. Grup Sansing kemungkinan akan memberikan sanksi kepada kita selanjutnya. Kita harus bersiap. Li Ziran juga mulai khawatir. Meskipun grup Yunting menempati setengah dari negara di selatan, itu masih jauh di belakang grup Sansing. Dalam hal kekuatan dan kekuatan finansial, grup Sansing jauh melampaui klan Ye di ibu kota. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana klan Ye di ibu kota berkembang, itu hanya sebuah keluarga. Tapi Sansing Group adalah konsorsium super dengan pengaruh internasional. Jika bukan karena identitas Ye Junlin, grup Sansing tidak akan meninggalkan panggung. Ketika Ye Junlin jatuh, itu normal bagi mereka untuk melompat keluar. Lagi pula, semua orang di seluruh dunia tahu bahwa grup Sansing sangat tidak tahu malu. Operasi ini hanya pediatrik. Kita hanya bisa melakukan persiapan semaksimal mungkin. Tidak ada cara lain. Di seberang sana, di aula Yejia Villa di ibu kota, Ye Lingtian menerima tamu dengan standar tertinggi. Tim lainnya semuanya Rolls-Royce, dan para pengawalnya semuanya orang barat. Di antara jalan-jalan, kemegahannya luar biasa, tidak kurang dari ketika Ye Chen masih hidup. Tetapi keluarga Ye tahu bahwa mereka lebih sombong daripada Ye Chen. Lagi pula, ada beberapa master tingkat master di pengawal mereka. Melihat Dong Fangzhu, yang pengawalnya semuanya adalah master dan master tingkat dewa. Hanya Li Jungsuk. Konsorsium keluarga Star Country Li benar-benar kaya. Uang dapat membuat hantu menjalankan penggilingan, dan tuannya tidak terkecuali. Li Zhengzuo datang ke rumah Ye hari ini untuk berbicara dengan Ye Lingtian dan mencapai kerjasama item demi item. 2 tahun yang lalu, Ye Junlin mengusir grup Sansingku dari Daxia, dan aku tidak akan pernah mengambil langkah lain. Tapi sekarang setelah Ye Junlin mati, grup Sansingku kembali. Ye Junlin, tidak ada istrimu, anak-anak dan ibu dapat melarikan diri. Bab 1274, akhir yang menyedihkan untuk para wanita. Mata Li Zhengzuo memancarkan cahaya dingin. Wajah tampan dan sempurna itu begitu terdistorsi oleh kebencian dan kemarahan. Kali ini, grup Sansing memasuki Daxia, baik untuk menghasilkan uang maupun untuk membalas dendam. Tuan Ye tidak akan menghentikanku, kan? Li Zhengzuo memandang Ye Lingtian. Tentu saja tidak. Semua orang tahu bahwa aku tidak pernah mengakui identitas spesies liar itu, dan aku tidak berbagi langit dengannya. Hanya karena identitasku, aku tidak terlalu menargetkan keluarganya. Tapi aku sangat membencinya. Untukmu, aku harap kamu akan menargetkan istri dan putrinya atau semacamnya. Ye Lingtian tertawa keras.
Keluarga Ye menganggap Ye Junlin sebagai musuh bebuyutan. Ye Junlin hampir memusnahkan mereka. Itu membuat keluarga Ye sangat malu. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Oke, aku bisa yakin dengan kata-kata Tuan Ye. Aku berjanji akan menyiksa istri dan putrinya semaksimal mungkin. Senyum mesum muncul di sudut mulut Li Zhengsuo. Jangan, jangan, jangan. Pada saat ini, Long Aoqing tiba-tiba menyela dan berkata dengan samar. Hah, Ye Lingtian tercengang. Untuk waktu yang lama, Long Aoqing hanya akan mengulangi hantu dan tidak pernah mengatakan hal lain. Ada apa hari ini? Apa artinya mengatakan tidak? Apa ini? Dari mana orang gila ini berasal? Li Zhengsuo tampak tidak senang. Ye Lingtian tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Jadi dia buru-buru membawa Long Aoqing, yang memalukan. Bahkan, jika Long Aoqing berteriak beberapa kali lagi, Ye Lingtian akan diperingatkan. Ye Lingtian menjelaskan, dan Li Zhengsuo terus berbicara tentang rencananya. Ibu Ye Junlin, ku dengar dia sudah sangat tua. Tapi aku bisa mengirimnya ke daerah kumuh di barat. Orang mesum yang bahkan tidak menyayangkan hewan akan sangat menyukainya. Li Zhengsuo tertawa terbahak-bahak. Ye Lingtian sangat tersentuh. Bagaimanapun juga, ini adalah Zhou Yingying. Tapi kemudian wajahnya digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus tidak berperasaan. Oke, lakukan saja seperti yang kamu katakan. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, Li Ziran terkenal cantik. Jika aku tidak punya anak, aku ingin mencobanya. Di barat seorang lelaki tua mesum di masa remajanya. Dia adalah iblis seks. Baru-baru ini, Zhang Luo menikahi istrinya yang ke-29. Saya pikir Li Ziran baik, jadi saya akan menjualnya langsung kepadanya. Dia bisa memainkan Li Ziran untuk mati. Ye Lingtian segera berteriak. Ini bagus. Ketika saya memikirkan istri Ye Junlin menikah dengan seorang lelaki tua yang akan tenggelam ke dalam tanah, saya merasa sangat lega. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan anak-anaknya? Li Zhengsuo mencibir, ini bahkan lebih baik. Aku menyukainya sekarang. Ada banyak orang mesum pada anak-anak. Terutama anak Ye Junlin jelas merupakan embrio yang cantik. Dan ketika dia dewasa, dia pasti akan menjadi cantik. Ada beberapa orang mesum seperti loli kecil ini. Orang-orang cabul tua botak itu pasti akan memberikan dua mata ketika mereka melihatnya. Biarkan bersinar. Ketika saatnya tiba, saya akan mengadakan pelelangan untuk melelang anak-anak Ye Junlin. Siapapun yang menawar tertinggi harga, saya akan memberikannya kepada siapapun. Saya memikirkan sekelompok pria tua yang mesum dan mesum yang akan merampok Ye Junlin. Anak. Ye Lingtian tertawa terbahak-bahak. Dan Xiao Qin, Fang Ziqing, Jiang Yijun, Zhou Nanyan. Wanita-wanita ini, aku akan menjadikan mereka budak selamanya, dan membiarkan mereka dirusak dan dihancurkan. Mereka tidak sebaik anjing. Seperti yang diharapkan dari putra mahkota konsorsium keluarga Li. Dia memiliki sarana. Ye Lingtian tidak bisa tidak memuji. Ide konsorsium keluarga Li menjadi hit baginya. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, Ye Junlin, ini adalah akhir dari pelanggaranmu terhadap grup Sansingku. Metode kami lebih buruk dari yang kamu pikirkan. Bab 1275. Dominasi grup SANXIANG. Li Zhengsuo menunjukkan busur yang kejam dan haus darah, dan seluruh orang itu membunuh. Biarkan semua orang di keluarga Li mau tidak mau berperang dingin. Konsorsium keluarga negara bintang Li memang kejam. Dan banyak orang tidak berani memprovokasinya. Memprovokasi mereka akan sengsara dan sengsara. Oleh karena itu, di benua Dongfang, konsorsium keluarga Li adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Li Zhengsuo menepuk pundak Ye Lingtian. Kerja sama dengan kami dengan baik, manfaat akan datang darimu. Harapan terbesar Ye Lingtian adalah untuk segera keluar dari Daxia dan Go International. Keluarga Li dapat membantunya mencapainya. Karena itu, dia rela ingin menjadi boneka bagi orang asing dari grup Sansing dan membantu mereka dengan semua urusan mereka di Daxia. Tindakan Sansing Group cepat dan kuat. Cepat menyerbu pasar dengan momentum destruktif dan berdiri teguh. Tak terduga. Utara dulu. Berikutnya adalah selatan.
Segera langkahnya akan mencapai daerah Jianghai dan Jiangbei. Grup Yunting mendapat sanksi keras dari grup Sansing. Setelah beberapa konfrontasi head-to-head, Yunting Group dikalahkan. Lawannya terlalu kuat. Ini masih grup Yunting saat ini. Jika Anda menginginkan grup Yunting sebelumnya, saya khawatir itu akan ditelan oleh orang lain. Pada saat yang sama, grup Lingtian juga mulai menjatuhkan sanksi. Di bawah serangan bersama dari dua konsorsium besar, grup Yunting menderita kerugian besar. Semua sumber daya saluran telah terputus, dan nilai pasar telah menguap secara serius. Yang lebih tragis adalah bahwa karyawan Yunting Group telah menerima banyak larangan, dan bahkan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi menjadi masalah. Dari waktu ke waktu, mereka bahkan diancam dengan berbagai macam ancaman. Karyawan semua mundur. Jangan membicarakan masalah uang dan kelangsungan hidup. Dan jika Anda terus bekerja, hidup Anda akan hilang. Hanya dalam 3 hari, ratusan eksekutif senior mengundurkan diri, dan karyawan yang tak terhitung jumlahnya. Yunting Group menderita kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerusuhan internal terus berlanjut. Penindasan sanksi eksternal. Perusahaan dalam bahaya. Grup Sansing juga datang untuk memburu orang secara terbuka, dan banyak orang pergi dalam sekejap. Ye Lingtian tercengang. Grup Sansing memiliki terlalu banyak metode tercela. Mereka tidak perlu khawatir tentang reputasi mereka. Itu hanya akan menggunakan segala macam cara tercela untuk menindas grup Yunting. Fang Ziqing dan eksekutif lainnya sering diganggu. Tempat tinggal telah lama dibuka, dan setiap bagian rumah telah dibalik. Termasuk pakaiannya yang berserakan di mana-mana. Yang lain lebih buruk darinya. Hewan peliharaan di rumah terbunuh, dan darah berserakan di mana-mana. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pekerjaan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan, bahkan mengancam kehidupan. Tidak ada yang tahan. Akhirnya, Yunting Group datang untuk memegang dewan direksi. Tuan Li, kita tidak bisa melawan grup Sansing. Saat ini, kita tidak ada hubungannya. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan menjadi gila. Semua orang di dewan direksi takut. Fang Ziqing juga menggertakkan giginya dan berkata, kesenjangan di antara kita terlalu besar. Kesenjangan ini tidak dapat dibuat dengan kerja keras. Terlebih lagi, mereka secara khusus menargetkan. Dia lebih cemas daripada siapapun. Dia adalah yang paling terpengaruh ketika sebuah perusahaan besar berhenti berfungsi. Apakah kamu punya saran? Li Ziran bertanya. Kita sudah membahasnya. Mari kita minta Sansing Group untuk perdamaian dan negosiasi. Ya, jika Sansing Group mengajukan syarat, kita akan setuju. Bahkan jika syaratnya terlalu berlebihan, itu akan lebih baik dari sekarang. Ini dia pendapat bulat dari direksi. Li Ziran memikirkannya dan berkata, oke, kalau begitu saya akan berbicara dengan grup Sansing. Kemudian sekretaris itu menghubungi grup Sansing. Pihak lain setuju. Li Zhengsuo ingin berdiskusi dengan Li Ziran secara langsung. Bab 1276, Masa Buruk. Semuanya berada di bawah kendali Li Zhengsuo. Dia ingin memaksa Li Ziran untuk meminta perdamaian. Benar saja, efeknya tercapai. Ye Lingtian sekali lagi mengagumi kemampuan grup Sansing untuk melakukan sesuatu. Dia juga memberi sanksi kepada grup Yunting sebelumnya. Tapi di mana efeknya saat ini? Ini adalah waktu yang buruk. Jelas, grup Sansing lebih busuk dan lebih tak tahu malu dan tercela daripada keluarga Ye. Ini adalah benar-benar tidak bermoral. Ye Lingtian hanya bisa mengagumi ini. Ketahuilah bahwa Anda masih harus banyak belajar. Tempat negosiasi dipilih di markas besar Yunting Group. Kemegahan Li Jungsuk masih penuh. Puluhan kendaraan plus pengawalan jet pribadi. Ada beberapa master tingkat master di sekitar. Semuanya adalah master tingkat dewa. Ada begitu banyak orang kuat yang hampir tidak mungkin ditemui di medan perang. Tetapi ada begitu banyak di sekitar Li Zhengsuo. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa konsorsium keluarga Li kuat. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh 18 negara di luar negeri, konsorsium keluarga Li dapat melakukannya. Li Zhengsuo dan rombongannya muncul, dan semua orang di grup Yunting ketakutan. Ternyata mereka bertarung melawan keberadaan yang begitu menakutkan. Di ruang
Konferensi yang sangat besar. Kelompok Li Ziran menunggu lebih awal. Persyaratan mereka sederhana, untuk hidup dan bekerja dengan damai. Harapan semua orang sudah sangat rendah. Nanti, apapun persyaratan ketat yang diajukan grup Sansing, mereka akan menerimanya. Setelah datang ke ruang konferensi, mata Li Zhengzuo tertuju pada Li Ziran. Benar saja, negara ini indah. Sayang sekali. Jika Li Ziran belum menikah dan tidak memiliki anak, Li Zhengzuo dapat mencobanya. Setelah kedua pihak duduk, Li Ziran langsung mengungkapkan maksudnya. Tuan Li, kami bertanya pada diri sendiri bahwa tidak ada konflik dengan grup Sansing, kan? Mengapa menargetkan kami seperti ini? Li Zhengzuo bermain dengan belati halus, karena Ye Junlin. Hah? Li Ziran tercengang. Aku tidak menyangka Li Jungsuk begitu langsung. Ye Junlin mengusir grup Sansing dari Daxia 2 tahun lalu, dan sekarang kami akan membalas dendam. Serangkaian tindakan baru-baru ini terhadapmu adalah tentang balas dendam. Li Zhengzuo menjelaskan secara langsung. Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi aneh. Banyak eksekutif senior grup Yunting yang bangkit kemudian semua memandang Ye Junlin dengan mata mengeluh. Ratusan ribu karyawan Yunting Group secara tidak sengaja terlibat. Setelah sekian lama, ternyata itu adalah Li Zian sendiri. Semua orang kehilangan nyawa karena dia. Li Ziran dapat dengan jelas merasakan perubahan pada semua orang. Li Zhengzuo mencibir dan dengan sengaja berkata, apa? Apakah Ye Junlin tidak ada di sini? Saya menggertak perusahaannya dan orang-orangnya seperti ini. Apakah dia tidak akan keluar untuk melawan? Bawahannya segera berkata, Tuan, Ye Junlin sudah mati. Ah, apakah dia sudah mati? Hahaha, perbuatan baik yang menyenangkan. Li Zhengzuo tersenyum tanpa batas. Li Zianfen mengepalkan tangannya erat-erat, dan dia berkata dengan dingin, jika suamiku ada di sini, kamu tidak akan pernah berani melangkah ke musim panas yang besar. Dengan kata-kata ini, Li Ziran menyodok semua orang di grup Sansing. Semua orang marah. Kentut. Kehadiran atau ketidakhadiran Ye Junlin tidak dapat menghentikan kita. Apa dia? Keluarga Li negara bintangku akan takut padanya. Bahkan Li Zhengzuo malah tertawa. Oh, sayang sekali. Ye Junlin mati. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membiarkan dia kembali untuk mengalahkanku? Li Zhengzuo tampak seperti dipukuli. Tunggu saja, hari ini akan datang. Li Ziran hampir pingsan karena marah. Haha, kalau begitu kamu buat dia menjadi hidup. Aku menunggunya. Bab 1277, mengubah nama. Li Zhengzuo sangat arogan. Penampilan dipukuli dibawa ke ekstrim. Wajah konsorsium keluarga Li benar-benar penuh kebencian. Baik Li Ziran dan Fang Ziqing merasa sakit. Ketika Ye Junlin adalah dewa perang Kunlun, mengapa mereka tidak menari? Bukan karena takut. Sekarang Ye Junlin tidak ada. Yang satu menari lebih bahagia daripada yang lain. Li Zhengzuo tersenyum dan berkata, lihat, sudah lama sekali. Ye Junlin belum datang. Mungkin dia menggertakkan giginya di neraka. Hahaha. Semua orang tertawa. Karena kamu di sini, mari kita bicara. Katakan, bagaimana kita bisa membiarkan Yunting Group pergi? Li Ziran bertanya langsung. Manajemen senior grup Yunting menjadi gugup. Saat untuk menentukan nasib mereka telah tiba. Mata Li Zhengzuo tertuju pada Li Ziran. Oke, kondisi saya sangat sederhana. Anda menyerahkan posisi ketua. Tidak ada yang menyangka kondisi Li Jungsuk akan seperti ini. Kalau begitu maksudmu membiarkan Presiden Li turun, kamu menelannya. Maka kita tidak bisa setuju. Fang Ziqing segera mengungkapkan ketidakpuasannya. Li Zhengzuo menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, saya tidak tertarik dengan grup Yunting. Selama Li Ziran pensiun, siapapun bisa melakukannya. Saya tidak peduli. Hah. Beberapa eksekutif segera berkata, Tuan Li, kami tidak mau. Tetapi Anda harus memikirkan ratusan ribu bertahan hidup. Jangan khawatir. Bahkan jika Tuan Li pergi, perusahaan akan berjalan dengan sangat baik di tangan kita. Implikasinya adalah Li Ziran setuju dengan cepat. Jangan tunda mereka. Li Ziran memandang semua orang, ragu-ragu sejenak, dan kemudian setuju, oke, saya bersedia untuk pensiun.
Selama Anda menyerah menargetkan Yunting Group. Oke. Saya bisa menandatangani surat komitmen dengan Anda di sini. Jika saya melanggar perjanjian, Anda dapat diekspos. Li Zhengzuo tersenyum. Dia benar-benar tidak tertarik dengan Yunting Group. Dengan membuka pasar Daxia, tujuannya telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah menyiksa Li Ziran dan yang lainnya. Oke, aku akan menandatanganinya denganmu. Li Ziran dengan cepat menandatangani surat komitmen. Dan dia juga mengundurkan diri, menyerahkan semua posisi seperti ketua. Grup Yunting tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Dan kamu, dan kamu. Li Zhengzuo membidik Fang Ziqing, He Tiantian, dan mantan anggota lainnya. Turunkan mereka semua. Lakukan hal-hal untuk membunuh mereka semua. Tidak meninggalkan ruang untuk apapun. Ini adalah cara melakukan hal-hal dari grup Sansing. Oke, sekarang kamu harus puas, kan? Kami semua datang seperti yang kamu minta. Li Ziran bertanya. Apa yang dipikirkan Li Zhengzuo? Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Yunting Group. Aku ingat itu Ye Junlin untuk mengenang saudaranya Lu Yunting, kan? Ganti nama untukku. Li Zhengzuo dikatakan. Tidak. Li Ziran segera menolak. Fang Ziqing dan yang lainnya tidak setuju. Ini adalah kerja keras Ye Junlin. Dan juga kerja keras mereka. Kok namanya bisa diganti? Li Zhengzuo melirik semua orang dengan acuh tak acuh dan berkata, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu tidak ada hubungannya dengan Yunting Group. Li Ziran beberapa orang dikeluarkan dari perusahaan. Melihat gedung kantor, semua orang tampak sedih. Bab 1278. Semua wanita tidak bisa melarikan diri. Tapi demi ratusan ribu karyawan Yunting Group, Li Ziran harus membuat konsesi. Dia bisa melawan grup Sansing. Dia masih mampu membelinya. Tapi itu akan menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang akan dipisahkan dari istri dan anak-anak mereka. Dan beberapa orang bahkan akan berada dalam bahaya. Ini sangat menggertak. Kalau saja Ye Junlin masih hidup. Fang Ziqing menghela nafas. Li Ziran memberinya tatapan rumit. Ye Junlin masih hidup. Tapi dia lebih baik mati. Anda hanya bisa berbaring di tempat tidur selama sisa hidup Anda. Jika Anda memberitahu dia tentang situasi ini, dia hanya akan terburu-buru. Apakah Anda akan menangis? Dia melihat tanpa daya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan tidak berdaya itu bisa membuat orang gila. Jadi Li Ziran tidak akan memberitahu Ye Junlin semua ini. Mengatakan itu tidak berguna. Itu hanya akan menambah blok. Meskipun Li Zhengzuo mengatakan bahwa dia akan membiarkan grup Yunting pergi, dan tidak akan mencaploknya. Tapi dia meminta di mana-mana untuk membiarkan Yunting Group berkembang sesuai dengan rencananya sendiri. Ini seperti aksesori baginya. Li Zhengzuo juga mengeluarkan pesan. Grup Yunting akan berganti nama menjadi Grup Zhengzuo. Ketika Li Ziran mendengarnya, mereka semua meledak karena marah. Rasanya seperti ditipu. Li Zhengzuo tak tahu malu. Tak tahu malu. Dia dengan jelas mengatakan untuk membiarkan Yunting Group pergi dan menandatangani surat komitmen. Tapi melakukan ini, mengubah namanya menjadi grup Zhengzuo, bukankah itu namanya? Bukankah itu miliknya? Tak tahu malu. Tapi inilah cara Sansing Group melakukan sesuatu. Bukan tak tahu malu, tapi bukan grup Sansing lagi. Pada hari yang sama, Yunting Group mengadakan konferensi pers. Perusahaan secara resmi mengubah namanya menjadi Zhengzuo Group, dengan Li Hongyi sebagai ketua. Li Hongyi adalah penduduk asli Xingguo dan teknisi dari grup Yunting asli. Dia langsung melintasi tingkat ke-7 dan ke-8 dan datang ke posisi kepala perusahaan. Bukankah ini yang dimanipulasi oleh Li Jungsuk? Dia tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam grup Yunting, tetapi dia mendukung boneka. Sekarang ketua mendengarkannya. Ini seperti perusahaan ada di tangannya. Li Ziran marah kepada mereka. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa perusahaan terhindar dari gejolak ratusan ribu orang. Namun, ini hanya permulaan. Selanjutnya, penargetan khusus Li Jungsuk baru saja dimulai. Xiao Qin dan Jiang Yijun di ibu kota secara misterius dibawa pergi.
Dan poin kuncinya adalah bahwa keluarga Jiang tidak berani berbicara. Hanya bisa menonton. Tidak hanya itu, teman sekelas Ye Junlin, Chen Jingxuan, juga ditangkap. Bahkan Zhou Nanyan dari keluarga Jiang Haizhou ditangkap. Keluarga Zhou bahkan tidak berani mencarinya. Dikatakan bahwa mereka diperingatkan. Ketika Xiao Qin dan Jiang Yijun bangun, mereka menemukan bahwa mereka dikurung. Di depan mereka ada seorang pria tinggi, sangat tampan, dengan lengkungan centil di sudut mulutnya. Li Zhengzuo bergerak ke arah mereka. Menurut penyelidikanku, kamu adalah wanita dengan hubungan terbaik dengan Ye Junlin selain Li Ziran. Jika seseorang menyentuhmu, Ye Junlin pasti akan menyelamatkanmu. Li Zhengzuo mencibir. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Yijun berkata dengan dingin. Mulai hari ini, kalian adalah budakku. Selama kamu memiliki tanda budak di tubuhmu, kamu tidak dapat melarikan diri selama sisa hidupmu. Fang Ziqing hendak memarahi ketika suara Li Zhengzuo terdengar, dan Li Ziran. Mereka tidak bisa melarikan diri. Zhou Yingying, aku akan menjualnya ke daerah kumuh barat. Itu akan dibagi oleh sekelompok orang barbar. Li Ziran, aku akan membiarkan dia menikah dengan pria tua yang malang. Saya akan melelang putri Ye Junlin menjadi orang cabul. Bab 1279, Konsorsium Emas Hitam. Li Zhengzuo mengatur akhir yang tragis untuk setiap wanita yang dekat dengan Ye Junlin. Memikirkan hal ini, Li Zhengzuo tersenyum senang. Tercela dan tak tahu malu. Kenapa kamu tidak berani datang saat kakak iparku ada di sini? Xiao Qin memelototinya dan berkata dengan marah. Ya, bagaimanapun juga, kamu adalah penjahat. Kamu tidak akan pernah berada di atas panggung. Ya, grup Sansing layak menjadi perusahaan yang lebih rendah. Hanya ini. Ini konyol. Gadis-gadis itu mengejek. Saya tidak tahu bahwa itu tidak berpengaruh pada Li Jungsuk sama sekali. Sebaliknya, Li Jungsuk tertawa liar. Apakah kamu mengatakan ini berguna? Ya, ada apa denganku menjadi penjahat? Sayang sekali Ye Junlin sudah mati. Aku menyiksa ibunya. Anak perempuannya. Bagaimana dia bisa membawaku? Li Zhengzuo bertanya secara retoris. Kamu. Semua orang tercengang. Orang-orang sangat tidak tahu malu. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Meskipun saudara iparku telah tiada, bagaimanapun juga kamu akan mendapatkan pembalasan. Xiao Qin menatap Li Zhengzuo. Suatu hari keadilan akan datang dari langit. Kata beberapa wanita serempak. Ngomong-ngomong, kalian semua harus tetap di sisiku sebagai budak. Jadi kalian bisa menonton dengan hati-hati. Apakah aku akan dibawa ke pengadilan? Li Zhengzuo mencibir. Pada saat ini, bawahannya berlari dan berkata, Tuan, pihak barat telah dihubungi. Anda dapat menjual Zhou Yingying ke daerah kumuh. Tanpa instruksi kami, dia akan disiksa sampai mati. Para bawahan tertawa. Selain itu, Tuan Williams, kepala konsorsium emas hitam negara Singa, akan tiba di Jiangbei malam ini. Tuan Williams tidak sabar untuk menikahi Li Ziran kembali. Li Zhengzuo mencibir setelah mendengar ini. Ya, berapa banyak istri yang kamu nikahi? Banyak yang disiksa sampai mati. Cabul ini. Berapa banyak wanita yang telah dirugikan selama bertahun-tahun? Bukan puluhan ribu, tetapi beberapa ribu. Oke, aku akan menemuinya di malam hari. Li Zhengzuo mengunci Xiao Qin dan yang lainnya, menunggu malam tiba. Di malam hari, Li Zhengzuo secara pribadi pergi ke bandara untuk menemui Williams dari konsorsium emas hitam. Statusnya di negara Singa setara dengan konsorsium keluarga Li di negara bintang. Jadi dia tidak berani mengabaikan. Segera, dia bertemu dengan kelompok Black Gold Group di bandara. Williams turun dari pesawat dengan bantuan beberapa orang. Dia memiliki wajah yang menyedihkan. Gaya rambutnya masih Mediterania. Dan mata segitiganya melihat ke depan dan ke belakang. Seteguk gigi kuning bahkan lebih memuakkan. Ini jelas merupakan orang terjelek dan paling celaka yang pernah dilihat Li Zhengzuo. Tapi kepala pelayannya selalu menyambutnya dengan senyuman. Siapa yang membuatnya kuat dan kaya? Tuan Williams. Li Zhengzuo menyapa. Ngomong-ngomong, Tuan Li. Aku tidak hanya menginginkan istri Ye Junlin. Aku menginginkan ibunya.
tetapi juga putrinya. Dan saudara perempuannya. Aku ingin bersama. Aku ingin bermain bersama. Ayo. Aku menginginkan semuanya. Williams tertawa. Seluruh orang sudah tidak sabar. Mendengar bahwa Li Zhengsuo harus berurusan dengan wanita lain. Dia ingin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Li Zhengsuo tidak terkejut dengan permintaan Williams ini. Orang ini selalu begitu. Dia tidak bisa meminta hal seperti itu. Ya. Tapi aku akan mengadakan pelelangan untuk Putri Ye Junlin. Beritanya sudah keluar. Jadi aku harus mengambil formulir. Li Zhengsuo berkata. Aku akan melelangnya saat itu juga. Williams tertawa. Bab 1280. Panggilan SOS Putri. Li Zhengsuo berkata sambil tersenyum. Syarat saya sangat sederhana. Saya ingin Anda seperempat dari industri minyak di barat laut negara Singa. Williams ragu-ragu. Saya tidak menyangka Li Jungsuk berbicara begitu keras. Tetapi ketika saya memikirkannya, ini adalah wanita, putri, dan ibu dewa perang Kunlun yang bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Kesempatan seperti ini diperkirakan langka sekali dalam ratusan tahun. Oke, aku janji. Williams menggertakkan giginya dan setuju. Li Zhengsuo tersenyum. Dapat menyiksa Ye Junlin hingga batas terbesar. Dan dapatkan hak minyak. Benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Kesepakatan telah dicapai antara kedua pihak. Williams dibawa ke kediaman oleh Li Jungsuk. Tuan Li, mari kita lihat apakah Anda bisa malam ini. Williams datang dari seberang lautan untuk bersenang-senang. Dia tidak ingin menunggu sebentar. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, Tuan Williams, tunggu sebentar lagi. Setelah besok malam, semua orang berkumpul. Bukankah lebih baik untuk berkumpul bersama? Williams memikirkannya, tetapi menahan diri. Mereka adalah wanita yang terkait dengan Dewa Perang Kunlun. Pria yang menghancurkan ratusan negara di luar negeri tidak dapat diangkat, tetapi wanita dan putrinya harus siap membantunya. Ketika Anda memikirkannya, itu sangat keren. Li Jungsuk dan Williams sangat senang. Perasaan balas dendam ini belum pernah terlihat sebelumnya. Li Ziran belum bergerak untuk saat ini. Namun, Fang Ziqing tiba-tiba tidak dapat menghubunginya. Xiao Qin juga tidak bisa menghubungi. Zhou Yingying buru-buru berlari. Ziran itu jahat. Gadis itu Nanyan dibawa pergi. Itu dilakukan oleh grup Sansing. Mereka mengancam akan mengambil tindakan terhadap kita. Mereka juga akan membawa Junjun ke pelelangan. Apa? Ziran hampir meledak karena marah. Bawa anaknya ke pelelangan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Tetapi pihak lain adalah grup Sansing. Kekuatannya terlalu kuat. Bu, ayo berkemas dan lari. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita tidak bisa mengalahkan grup Sansing saat ini. Mereka terlalu kuat. Li Ziran punya ide untuk melarikan diri. Tidak mungkin. Ketika saya kembali sekarang, saya menemukan bahwa kami berada di bawah kendali di sini. Kami tidak bisa keluar. Zhou Yingying tampak putus asa. Sekarang grup Sansing secara terbuka mengelilingi tempat ini, yang membuatnya tidak mungkin untuk masuk. Grup Sansing tidak berencana untuk melepaskan kita. Li Ziran hanya bisa meminta bantuan Tuan Lin. Ziran, aku juga ingin menyelamatkanmu dan Junjun. Tapi aku tidak bisa menyinggung konsorsium keluarga Li. Bahkan Ye Lingtian harus mengangguk dan membungkuk. Kamu. Tuan Lin menutup telepon. Baginya, konsorsium keluarga Li, seperti klan Bei Liang, tidak bisa menyinggung. Kemungkinan besar akan menyebabkan bencana. Li Ziran tampak putus asa. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Kita hanya duduk dan menunggu seperti ini. Li Ziran dan Zhou Yingying putus asa. Pada saat ini, Junjun mengangkat telepon dan memutar nomor. Telepon ayah. Biarkan ayah menyelamatkan kita. Meskipun Junjun masih muda, dia baru-baru ini menelepon Ye Junlin. Jadi dia memanggil langsung. Di ujung telepon yang lain, Ye Junlin menjawab, Junjun. Ayah ada di sini. Junjun menangis. Ayah, cepatlah datang. Seseorang akan menggertak kita. Datang dan selamatkan kami. Akan segera datang. Jangan menangis. Tunggu ayah datang. Ye Junlin cemas ketika putrinya memanggil. Junjun, kenapa kamu memanggil ayah? Li Ziran dan Zhou Yingying menghela nafas.
Tidak ada gunanya memberitahu Ye Junlin sekarang. Dia tidak bisa bergerak. Bagaimana Anda bisa datang dan menyelamatkan mereka? Bersambung.